Teman-teman, kurang semangat. Teman-teman, masa kalah sama cewek-ceweknya, ini yang cowok-cowok mana semangatnya teman-teman? Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya sore hari ini. Selamat sore juga kepada para romo, suster, frater, dan juga bapak ibu yang hadir pada acara sore hari ini. Kita mau ngapain ya sore hari ini? Sarasehan. Mau sarasehan. Oke, terus mau ngapain lagi? Mau ngobrol-ngobrol asik sama suster ataupun... Oke, mau ngobrol asik gitu ya sama suster, sama romo, sama frater. Oke, kita nanti akan sarasehan, kita akan berdinamika, kita akan senang-senang bareng romo, suster, frater. Jadi sore hari ini kita sersan aja gitu ya, serius tapi santai. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan apa sih yang menjadi pertanyaan atau mungkin yang bisa memotivasi teman-teman dalam pelayanan dalam hal ini tidak hanya menjadi romo atau suster saja, tetapi juga pelayanan selama teman-teman menjadi mungkin PAPS, Misdina dan sebagainya yang nanti teman-teman akan bisa dengarkan gitu ya. Kita akan berproses dan berdinamika bersama pada sore hari ini. Kita sebelum memulai sarasehan panggilan pada sore hari ini, saya persilakan kepada romo gaul kita asik. Ya, selamat sore semuanya, teman-teman, para suster, frater, bapak ibu, dalam acara sarasehan panggilan. Hari ini kita mau ngobrolin panggilan, karena panggilan itu ternyata seru untuk kita kenali, seru untuk kita obrolkan. Kadang panggilan itu datangnya lembut seperti angin, sepoi-sepoi, kadang juga datangnya mengejutkan. Tetapi sebenarnya panggilan itu seru untuk kita kenali, kita dalami, kita hidupi bersama. Dan hari ini juga secara khusus kami datangkan para suster, ada suster SSPS. Suster SSPS itu yang biasa ngurusi rumah sakit, ya RKZ. Kalau kalian pernah mendengar ada rumah sakit RKZ, lalu juga ada suster PK. Dan salah satu suster ini juga putri paroki dari Sakramen Maha Kudus. Lalu juga suster CB yang berada di komunitas Jemur Sari. Ya, iya toh. Oh, kuwi pokoknya ya. Suster CB, tapi beda dengan motor CB bukan ya, tapi ya. Lalu juga para frater dari Seminari Tinggi Providensia Dei, tempat romo dulu juga ditumbuhkan panggilannya sampai menjadi imam, dan juga secara khusus kita panggil putra paroki yaitu frater Yubil. Ya, situ. Dan hari ini kita mau sharing, kita mau mendengarkan para suster, para frater untuk cerita tentang panggilan mereka yang unik-unik ya. Dan harapannya teman-teman nanti juga bisa belajar, tanya apapun boleh. Mungkin ada sesuatu yang penasaran, jadi suster itu bagaimana, jadi frater itu bagaimana. Dan harapannya juga dari perjumpaan yang sederhana ini, ya hati teman-teman, adik-adik mungkin juga terbuka untuk panggilan menjadi biarawan, biarawati atau juga menjadi imam. Entah panggilannya nanti akan dijawab setelah acara ini atau setelah bertualang baru menjawab, itu bolehlah. Tetapi bahwa hari ini sungguh dipakai oleh Tuhan sendiri untuk memperkenalkan kepada kalian dan sungguh-sungguh supaya gereja kita senantiasa bertumbuh dan berkembang. Ya, gereja kita sampai hari ini bisa seperti ini, itu juga karena ada para imam yang berasal dari orang-orang muda yang mau menjawab, inilah aku, utuslah aku. Harapannya dari sarasehan panggilan ini ada hati yang mulai terbuka untuk menjawab panggilan itu. Sekiranya gitu pengantar dari Romo, selamat menikmati, selamat mendengarkan, juga siapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren
Nah, nanti bisa dijawab oleh para suster, oleh Romo, juga oleh para frater. Nah, supaya acara ini baik, berjalan dengan lancar, ya harapannya nanti untuk ponsel disimpan dulu, ya toh, disimpan dulu. Foto sekali dua kali boleh lah, tapi jangan kemudian asik sendiri malah game. Wah, itu jangan. Kita hormati para narasumber yang datang jauh-jauh, karena ada yang datang dari Sarang ya, untuk sungguh-sungguh bertemu dengan kalian di sini. Para suster ini juga orang-orang sibuknya luar biasa, karena pelayanannya yang luar biasa, tapi mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan kita hari ini. Selamat menikmati acara. Oke, terima kasih Ramo Yudi. Oke, teman-teman. Lemes loh, belum makan dah. Lapar? Lapar. Tenang aja, nanti kita makan. Tapi kali ini kita semangat dulu ya, untuk kita mendengarkan gitu ya. Kita berdinamika, kita saling ngobrol gitu ya, nanti sama orang-orang hebat di sini. Nah, sebelum kita mulai inti acara pada sore hari ini, kita mau main games dulu kali ya. Nah, karena Kak Tia di sini sendirian gitu ya, nggak seru. Kalau misalkan kita nggak bareng sama teman-teman Kak Tia yang nggak kalah serunya. Kita panggil dulu Frater Dimas sama Frater Yubil. Kita beri tepuk tangan dong. Jauh-jauh dari Pucuk ke Surabaya Selatan. Oke. Oh, dari timur ya? Loh, maksudnya kan sini selatan mau. Oke, kita mau main games apa ini, Ter? Ya, ini gamesnya sangat jadul begitu. Sejak Frater TK itu sudah ada. Mungkin teman-teman sudah tahu. Judulnya Marina, Menari, Menara, Merana. Iya. Oke, kalau Marina, Frater Yubil, gerakannya gimana? Semuanya berdiri dulu. Oh, berdiri dulu. Semuanya Oke, berdiri oke. dulu. Semuanya berdiri dulu. Oke. Kalau Marina itu senyum. Senyum yang manis. Jangan senyum yang pahit. Senyum yang manis. Lalu, Brother Dimas. Marina, menari. Menari. Marina gimana Marina? Senyum. Dua tangan. Menari. Oke, lalu Menara. menara. Lalu Merana. Oke. Paham ya? Jadi Marina gimana Marina? Marina, menari, menara, merana. Oke. Kita Coba dulu, brother. Satu-satu aja. Oke. Pakai lagu tuh langsung Pakai aja. lagu, pakai lagu langsung ya. Oke, kita coba. Sekalian mereka belajar, teman-teman belajar lagunya Oke. seperti apa. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nanti akan lebih cepat. Ya, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Fokus ya. Oke. Akan lebih cepat teman-teman, akan lebih cepat. Lebih cepat lagi, brother. Marina menara di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menara di atas merana, di atas merana. Marina menari. Lebih cepat lagi. Oke, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina merana. Oke, gimana sudah panas? Belum. Satu lagi ya. Teman-teman tahu lagunya Topi Saya Bundar? Topi saya bundar, topi saya, tapi diganti dengan
1, 2, 3, 4. 1, Sampai 6? 4. 4 saja. Oke. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Nah, tapi bukan hanya angkanya saja, tapi ada gerakannya. Teman-teman ikuti ya. Kalau 1, tangan kanan ke depan. Tangan kanan. 1. Tangan, kalau angka 2. Tangan kiri. Ini, genggam. Ini. 2. 3. Genggam tangan sebelahnya. Yang kiri. Jadi ini. Jadi ini. Itu 3, 4. Kalau 4 silang. Digenggam, genggam silang. Nah. Oke, 1 gimana? 1, 2, 3, 4. 4. Oke, kalau misalnya agak dempel aja. Oke, coba ya kita pelan dulu. Fokus. 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 1, 2, 4, 4, 1, 3, 3, 1, 2, 1. Sekian, terima kasih. Nah, karena di sini Kak Tia sendirian, Kak Tia mau panggil teman-teman Kak Tia buat nanti mendampingi, memimpin juga dalam bertanya gitu ya, dalam syarasehan panggilan pada sore hari ini. Nah, sebelum itu, sudah semangat hari ini? Sudah, oke. Oke, Kak Tia boleh panggil Kak Intan sama Kak Bista untuk menemani Kak Tia untuk ngobrol sama para suster, frater gitu ya. Oke, sudah siap Kak Intan, Kak Bista? Siap dong. Hai semuanya. Kasih jargon dulu Kak Intan. Oh, jargon dulu, boleh Kak Bista kesini dulu, kita ajarin jargon kita malam hari ini. Oke, gimana tuh jargonnya? Teman-teman bisa baca semua ya? Kok nggak ada suaranya? Teman-teman bisa baca semua ya? Oke. Jadi kalau misalnya aku bilang syarasehan panggilan, teman-teman jawabnya One in Christ, United in Mission. Bisa? Oke, tapi ada gerakannya guys. Jadi kalau kita bilang One in Christ itu gerakannya kayak gini, boleh diikutiin. Terus kalau One in Mission itu gerakannya tangannya dikepalkan di tengah. Oke, bisa semuanya? Kita coba dulu kali ya. Syarasehan panggilan. One in Christ, United in Mission. Agak kurang kompak ya, nggak apa-apa. Kurang menggelegar juga ulangi suaranya. sekali lagi. Oke. Yang lebih keras dong, kan tadi udah ice breaking, harusnya lebih semangat lagi. Kita coba lagi ya. Syarasehan panggilan. One in Christ, United in Mission. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Kak Bisa. Hari ini, kita kenalan dulu ya. Kenalin semuanya, nama aku Angel. Aku dari lingkungan Petrus 3. Di sini aku ditemenin sama Aku Bista. Mungkin teman-teman agak jarang denger ya nama Bista. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa bisa panggil saya Agatha juga tidak masalah. Saya dari lingkungan Yakobus 4. Oke, salam kenal semuanya. Oke, excited ya sebelah sini. Sebelah sini mana suaranya nih? Bagus. Aku suka semangat yang kayak gini. Oke, mungkin nggak usah lama-lama ya. Teman-teman mungkin udah kepo. Siapa aja sih kira-kira yang akan sharing dengan kita semua di sini? Mungkin kita langsung panggilin aja kali ya. Oke, kita panggil satu-satu ya. Yang pertama ada Frater Justinus Jubileo. Kita beri tepuk tangan.
Yohanes Dimas Ananta. Hati-hati brother. Oke, selanjutnya kita panggil yang ketiga ada Suster Teresa Lina Sriwahyuni SSPS. Suster Anastasia Puspitasari PK. Oke, selanjutnya juga kita panggilkan Suster Imelda Nadeak CB. Oke, narasumber kita ada 6. Last but not least, Romo gaul kita semua, Romo Yudi, silakan maju ke depan. Wah, rame ya teman-teman. Juga teman-teman di sini mungkin ini udah ada yang mau minat jadi frater, jadi suster. Ya enggak, Aang. Aang ini duduk paling depan ini mau mendengarkan nih. Aang. Oke. Oke, kita sudah lengkap semuanya. Boleh kita persilakan duduk dulu. Boleh, silakan kepada Suster, Frater, dan Romo mengambil tempat duduk masing-masing. Oke, kita juga duduk kali ya. Biar ngobrolnya lebih dekat dengan para narasumber kita. Oke. Sudah nyaman dengan tempat duduk masing-masing? Sudah ya? Oke. Mungkin ada dari teman-teman yang masih lupa ya, tadi siapa aja sih yang dipanggil ke depan as narasumber. Mungkin bisa perkenalan ulang satu-satu, namanya siapa, kemudian dari tarekat apa, dan sekarang sedang bertugas di mana. Mikrofonnya silakan diambil. Ya, baik. Saya memulai. Saya Suster Teresa Lina Sriwahyuni SSPS. Jadi tarikatnya SSPS ya. Lalu saya tinggal di komunitas Biara Provinsi, itu satu kompleks dengan RKZ. Jadi di dalam RKZ di situ ada 2 komunitas. Komunitas Biara Provinsi itu pusat, lalu komunitas RKZ. Lalu saat ini meskipun tinggal di Biara Provinsi, saya bertugas untuk mengajar di Seminari Tinggi Providensia Dei. Lalu juga di Institut Pastoral Indonesia di Malang, dan juga saya menemani anak-anak asrama Stikes di RKZ. Itu saja, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, nama saya Suster Sari. Tarekatnya Putrikasi. Siapa yang tahu kalau di Surabaya dengan komunitasnya pernah ke Don Bosco? Nah, jalan itu komunitas yang di Surabaya. Tetapi saat ini saya bertugas di Posana, di rumah Dofret Sertifikasi Santa Katarina dan sebelah gereja besar. Tempat saya sekarang. Saya asli dari Penanggal. Siapa yang rumahnya Penanggal? Ya. Masuk lingkungan Yosef 2. Siapa yang mau nyusul? Tangan dulu ya, ditepuk tangan. Iya, tepuk tangan dulu Suster Sari. Selanjutnya silakan Suster. Baik, terima kasih. Saya Suster Imelda CB dari Carolus Borromeus. Ada yang kenal Suster Carolus Borromeus? Ada yang kenal Carolus ya. Saya tinggal di Timur Adayani, Kompleks Carolus, sebagai pimpinan komunitas dan juga di kantor wilayah Tarakanitas Surabaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Suster Imelda. Selanjutnya mau ke Frater dulu atau ke Romo? Oh boleh ke Frater.
Oke, perkenalkan nama Frater Yohanes Dimas Ananta, a.k.a. Frater Dimas. Ya, Frater ini Projo Surabaya, calon imam Projo Surabaya yang akan jadi seperti Frater Romo Yudi. Tinggalnya di mana? Ngomong gimana ya? Di Provinsi mana Pakuan City Mall gitu. Yes. Di WM-nya, ya itu saja. Tingkat-tingkat. Oh ya tingkat, saya tingkat 3 atau gampangannya semester 6 sekarang saya. Selanjutnya silakan. Ya, perkenalkan nama saya Frater Justinus Yubileo, biasa dipanggil Frater Yubil. Lalu saya berasal dari lingkungan Petrus 1, PP Legi. Kemudian ya saya sama seperti Frater Dimas di Seminari Tinggi Providensia DI. Lalu saya di tingkat ke-6 atau tahun terakhir dalam masa pembinaan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Frater Yubil. Romo mau perkenalan lagi Romo? Teman-teman sudah kenal Romo semua ya? Sudah tahu? Perlu perkenalan lagi nggak? Perlu Romo. Silakan Romo. Oke, karena direkam ini, jadi perkenalkan nama saya Romo Ferdinandus Eltison Prayudi. Ya, biasa dipanggil Romo Yudi. Saya tinggal di lantai 2 sebelah. Ya, bertugas di Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya dan juga sebagai Ketua Konsos. Demikian, terima kasih. Udah selesai nih guys kenalannya, tapi pada ingat nggak namanya siapa aja? Nanti kita tes ya mungkin. Oke. Ingat-ingat ya namanya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kali ya Kak Bista. Kan ini teman-teman udah pada kepo nih gimana Romo, Frater, Suster itu bisa nih menjawab panggilan iya ketika dipanggil gitu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan dari saya dulu yang pertama. Kira-kira apakah dulu saat memutuskan masuk ke biara atau menjadi frater itu cita-cita yang pertama kali ya atau bukan? Atau dulu punya cita-cita yang lainnya? Waduh, Frater Dimas sudah senyum-senyum nih, udah ketawa-ketawa nih, kayak sudah mencerminkan sesuatu. Boleh silahkan dijawab. Oke, apakah jadi Romo ini cita-cita pertama? Bukan, cita-cita pertama Frater itu pengen jadi tentara, pas TK ya. TK jadi tentara. Terus perjalanannya gimana? Awalnya tuh Frater kelas 4 SD, itu cita-citanya langsung ingin jadi Romo. Kelas 4 SD. Ini boleh cerita langsung atau? Boleh, Oke. silakan. Ya. Ya, awalnya itu Frater ingatnya hari Sabtu pas misa, itu Frater melihat sosok Romo begitu yang sedang berkhotbah. Tapi pada saat itu Frater sama sekali tidak tahu kalau itu Romo. Pas itu saya tanya ibu Frater, "Loh, Bu, itu di depan siapa? Kok berani banget ngomong banyak orang, menjelaskan Injil dengan baik gitu." Saya sebagai anak kelas 4 SD ya tahu gitu maknanya dari Injil itu apa. Loh, ibu saya menjawab, "Loh, itu Romo. Romo itu enak, jos," gitu jawabannya. Nah, terus setelah itu Frater melihat pas misa lagi gitu ya. Frater melihat Romo itu minum anggur. Loh, Bu, itu kok boleh minum anggur? Kok boleh minum? Kan katanya pas misa enggak boleh minum. Loh, itu makanya jadi Romo. Enak bisa minum pas misa. Kalau haus kan bisa minum. Nah, itu alasan kedua. Terus yang ketiga, itu pas mau pulang gitu. Loh, Bu, kalau Romo itu makannya disiapin atau cari sendiri? Loh, jadi Romo itu disiapin makanannya. Terus yang alasannya gratis. Oh, saat itu Frater langsung aku pengen jadi Romo. Itu kelas 4 SD. Pas SD berjalan, SMP apakah Frater ingin jadi Romo? Tetap jadi Romo begitu. Meskipun banyak halangan, rintang yang membuat Frater tidak ingin, tapi Frater ingin jadi Romo. Terus Frater ini panggilan Sinai Garut gitu.
frater masih menari garum setara SMA itu memantapkan frater jadi romo alasannya kalau teman-teman pernah ke Blitar semua. Nah, itu ada di daerah pelosok namanya Ngeni. Nah, di situ frater mendengar cerita dari kelas frater bahwa di situ misalnya cuma sebulan sekali. Apakah romonya kurang? Terus di sana banyak yang pindah agama. Terus yang ketiga imannya kurang kuat. Saat itu frater kok romonya kurang, banyak yang pindah agama. Semenjak itu frater makin memantapkan. Tuhan, mungkin ini tidak pemberianmu, tidak. Frater ingin jadi romo. Romo apa? Romo Projo Surabaya. Karena di rumah frater sedang tidak baik-baik saja, ya frater yang harus membersihkannya, harus merapikannya. Itu SMA. SMA berjalan 3 tahun, terus masuk tahun orientasi TOR gitu, tahun orientasi rohani, masa persiapan. Di situ frater sama sekali tidak ada pergulatan sama sekali, ya santai-santai saja. Tapi di saat di TOR itu frater semakin dimantapkan dengan salah satu sosok romo begitu, yang bagaimana pelayanannya sungguh-sungguh nampak dan mungkin ini jalan frater. Oh ya, baru ingat. Saat di TOR itu kan frater santai-santai saja itu, nggak ada masalah. Frater buat masalah sendiri begitu. Masalahnya apakah ini benar-benar panggilan frater begitu. Akhirnya frater ngontak teman-teman cewek frater pas dulu di SMP. Ngontak begitu, say hello, bla bla bla, 1 minggu, 2 minggu, oh lancar. Apakah ini benar-benar jalan frater mau keluar begitu. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bulan kedua frater diingatkan oleh teman-teman cewek frater. Dimas, nah kamu ini kan seorang frater. Ya, jalanmu ini, jalanmu sebagai romo. Maka fokus, itu bahasa fokus jadi romo, fokus jadi frater. Jangan tengok-tengok, jangan lihat. Ya, fokus pelayanan, fokus dan lain-lain. Di situ frater tersentak. Mungkin udah panggilan Tuhan dan frater harus menjalani dengan setia begitu. Tidak boleh tengok-tengok, harus lurus, kacamata kuda lah, lurus stay gitu. Setelah TOR, frater masuk seminari tinggi Providensia DI. Semakin dikuatkan dengan salah satu retret. Retretnya tentang bagaimana panggilan ini bukan dari saya, tapi ini panggilan dari Tuhan sendiri gitu. Tuhan yang memberi, maka saya harus menanggapi. Nah, titik poinnya yaitu Tuhan yang memberi itu, yang kadang-kadang frater lupa. Oh iya, ini yang Tuhan yang memberi, maka saya harus menanggapi. Saya harus menanggapinya. Ini Tuhan, ini panggilanku, maka dari itu saya harus menerima dengan lapang. Ini saja. Baik, terima kasih Frater Dimas. Mungkin kita pindah ke suster dulu ya, suster. Dulu pada saat sebelum masuk ke kehidupan membiara gitu, ada cita-cita lainkah? Kemudian apa yang akhirnya membuat suster itu memutuskan, oke, saya akan masuk biara gitu. Silakan sharing suster. Baik, terima kasih. Perjalanan panggilan saya itu tidak ujuk-ujuk ya. Tentu saja panggilan saya itu berawal dari keluarga. Bapak saya selalu membawa saya masih kecil untuk sekolah minggu. Dan selama sekolah minggu yang mengajar saya suster juga. Nah, jadi figur suster ini yang sudah melekat di otak saya bagaimana dia ramah, baik, kemudian rasanya. Sampai akhirnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu, ada lomba-lomba ikut lomba sekolah minggu, kemudian sampai SMP saya malah ikut bersama suster itu menjadi guru sekolah minggu lagi.
Dari Nah, pengalaman dari itu, pengalaman itu, saya masih tetap saya masih tetap lanjut SMA sampai kuliah, sampai mengajar. Sistem itu sudah pindah ke tempat lain, tapi suatu waktu ketemu lagi pindah lagi pada yang sama, kelas yang sama, bersama dengan sistem itu, dan kami pergi berpastoral. Kalau itu yang jauh sekali, jadi jauh terpencil ya. Kepada itu kalau merupakan namanya vaksin, aslinya itu ada sekali nah kesempatan waktu itu saya dikuatkan ketika orang suster itu pasti kan mandi. Saya sudah ikuti bergabung di seksi kebudayaan para staf-staf. Saya melihat mempersiapkan apa jadi ada kebimbangan saya yang bisa kemudian posting bisa ambil bagian dan juga ketika berkunjung ke tempat yang lain ada orang-orang tua, ada umat yang disitu mengatakan seperti yang disampaikan tadi frater tadi itu misalnya hanya sekali sebulan, bahkan belum tentu sekali sebulan, sekali 3 bulan juga jadi mereka merasa sungguh seakan kerinduan mereka supaya ada yang menemani, ada yang kalau hari itu bisa dari ibadah ini memberikan waktu itu saya sudah mengajar tapi ikut kegiatan dan sampai pada akhirnya ya karena kakak sepupu saya juga frater waktu itu, kemudian ada ditunjukkan frater, ada tamu Romo Paroki itu saya panggil Ito ya, meskipun dia frater. Itu siapa itu? Oh itu suster katanya. Oh suster begitu? Karena tahu saya suster itu harus pakai baju yang seragam terus gitu ya dengan suster yang di situ. Nah terus saya bilang, kok dia nggak pakai baju suster? Dan dia bilang, oh kalau mereka itu masuk ke daerah-daerah yang terpencil, mereka memakai baju pakai preman gitu. Oh kalau begitu seperti saya masih bisa nggak masuk? Oh bisa, itu suster apa itu? Itu suster CB. Singkat cerita, jadilah saya ke Yogyakarta sendiri, pergi berangkat dengan bermodalkan surat. Ya, jadi semuanya sudah diberesin dan saya sudah mengajar kemudian saya meninggalkan sekolah saya, tetapi sesudah selesai menerima rapot anak-anak, kemudian saya berangkat ke Yogyakarta dan sampai saat ini saya sudah 30 tahun menjadi suster CB. Sampai saat ini. Amin. Wah menarik ya teman-teman, sampai 30 tahun awalnya sudah sempat nih lulus kuliah juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih sekolah atau sudah lulus, ini masih bisa nih ada suster CB, SSPS, PK ini bisa ini. Oke teman-teman juga yang mulai menunduk HP-nya boleh dikantongin dulu ya guys supaya kita bisa fokus mendengarkan. Boleh suster di-sharingkan juga hal yang sama, mungkin ketakutan, perjalanan menjadi suster seperti apa? Ya, baik. Sama seperti Suster Imelda, saya dulu juga ngajar sekolah minggu di sini. Dulu masih di depan sana ininya ruangannya untuk belajar yang di sekolah TK Arnoldus itu di situ. Lalu saya seperti kalian Remuka. Nah, Remuka juga aktif dan saya juga pendamping Remuka. Rekat ya. Nah, kalau Remuka remaja muda Katolik ya. Dulu jangan lalu juga aktif di OMK. Jadi saya masuk jadi suster
juga sama setelah lulus kuliah, lalu bekerja 6 tahun di suatu perusahaan. Jadi saya lulusan farmasi, selesai kuliah saya kerja. Karena kata orang tua saya sekolah susah-susah kok enggak untuk kerja, akhirnya kerja. Saya tertarik menjadi suster waktu kuliah. Teman saya Suster Ruth, Suster Ruth SSPS itu teman angkatan saya kuliah. Nah, saya sering diajak Suster Ruth ke RKZ, dikenalin gitu. Nah, itu panggilan semakin kuat. Tapi waktu itu kenapa di hati saya punya cita-citanya seperti ini. Saya pingin jadi suster tapi yang melayani orang-orang yang membutuhkan. Saya sering membaca bukunya Bunda Teresa. Nah, waktu itu saya baca, lalu saya cari-cari kalau mau jadi suster seperti Ibu Teresa gimana ya caranya ya. Ternyata Ibu Teresa itu tarekatnya ada di India dan di Indonesia belum ada. Akhirnya saya coba cari-cari lagi, ketemulah di biaranya Suster Putri Kasih yang di Don Bosco. Nah, lalu saya setiap kali pulang kerja main ke sana. Akhirnya sampai sekarang kecantol jadi Suster Putri Kasih. Karena saya bercita-cita saya ingin jadi suster yang tidak di sekolahan. Saya kenal Suster CB karena keluarga saya juga ada yang sekolah di Karulus. Lalu saya takut masuk rumah sakit, nggak jadi suster SSCS. Karena saya sendiri farmasi tapi kalau disuruh di rumah sakit saya enggak di situ. Akhirnya yaitu saya kecantol di Suster Putri Kasih. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan baru nih Suster. Tadi kan tentang perjalanan dan sebagainya. Kalau Suster ngerasa pertama kali tahu kalau ini benar-benar terpanggil seperti apa nih? Atau itu lewat mimpi kah atau apa gitu? Atau perasaan-perasaan tertentu gitu? Ya, ini pertanyaan yang membingungkan. Iya, jadi tadi mengapa saya bingung menjawab ini? Karena memang saya tidak paham kapan saya dipanggil gitu ya. Jadi begini, awal saya bukan Katolik, ya makanya saya nggak ngerti kapan dipanggil gitu ya. Nah, jadi saya dari keluarga Muslim, lalu saya bahkan tertarik menjadi suster itu ketika saya masih Muslim. Jadi waktu itu kelas SMP kelas 1 ya. Lalu saya sempat tertarik karena ada satu majalah yang sempat saya baca dan majalah itu saya lupa majalah apa, tapi di situ ada satu bintang Hollywood tahun 60-an, dia ini masuk biarawati. Nah, baru di situ saya tuh lihat, oh ada biarawati ya. Nah, baru saya paham gitu ya. Nah, lalu saya mikir-mikir biarawati itu apa sih? Ya. Nah, lalu saya mengerti bahwa biarawati itu orang Katolik yang menyerahkan diri untuk Tuhan dan dia tidak menikah. Nah, ini ada hal baru. Karena saya melihat lingkungan saya itu semua Islam. Ini kok ada yang enggak menikah, ini aneh. Dan saya tuh suka hal-hal yang aneh gitu ya. Ya mungkin di situ saya mulai terpanggil. Ya karena apa? Tidak menikah itu ya, lain daripada yang lain gitu ya. Nah, lalu setelah itu baru saya membaca Mother Teresa setelah itu. Waktu itu saya masih Islam. Nah, disitulah saya akhirnya, oh ini contoh biarawati. Lalu dari situ saya mencoba waktu SMA, saya masuk di SMA Katolik, baru disitulah saya paham harus katekumen dan seterusnya. Lalu kelas 3 SMA saya baru dibaptis. Dan setelah dibaptis, nah baru saya ingin masuk suster. Ternyata belum bisa, harus menunggu 2 tahun.
Jadi saya waktu itu sudah dicarikan brosur-brosur untuk kuliah oleh kakak saya tolak semua ya. Karena pikiran saya pokoknya saya mau jadi itu gitu ya. Nah itu mungkin yang mulai terpanggil, tetapi waktu itu masih Islam ya. Nah baru setelah itu masuk dibaptis, lalu 2 tahun saya kerja karena menunggu waktu baptis. Karena syarat untuk masuk suster kan 2 tahun dibaptis. Nah setelah itu baru saya masuk dan Roh Kudus ya membawa saya ke SSPS itu karena saya merasa ya SSPS ini kok aneh dalam tanda petik seorang perempuan harus melayani kemana-mana gitu ya. Karena kami kongregasi internasional jadi memang kami bisa diutus ke yang sekarang ini kami sudah 51 negara. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih suster. Oh jadi gitu ya teman-teman kalau misalnya yang cewek-cewek ini mungkin kepo ada banyak tarekat ya suster. Masing-masing juga punya bidang pelayanannya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa kepoin satu-satu apa yang dikerjakan suster SSPS, PK dan juga CB. Atau mungkin langsung aja minta kontak susternya setelah ini bisa guys. Oke. Kita ganti pertanyaan lagi nih. Mungkin tadi tentang panggilannya. Sekarang ketika menjalani panggilan itu pernah nggak merasa ragu atau jenuh dengan rutinitas di seminari tinggi mungkin atau jenuh dengan rutinitas sehari-hari seperti itu. Boleh Frater atau Romo bercerita? Jenuh, ya. Di seminari saya pernah jenuh ya. Karena terutama malam minggu ya, malam minggu itu biasanya bebas, cangkruk, ngopi, dolan-dolan. Tapi kemudian saya memutuskan untuk masuk seminari, lalu kadang bosen, jenuh gitu. Sebelumnya kan saya di Surabaya sebagai guru SMP di sekolah SMP Katolik Angelus Kustos Surabaya, Karangpilang ya, sana. Lalu biasanya kan kalau malam minggu pasti dolan-dolan dengan anak-anak, lalu masuk seminari, lalu bosen. Di sisi lain, kejenuhan yang lain adalah ketika melihat teman-teman saya yang sudah kuliah itu, mereka sudah CPNS ya. Wah itu kadang juga godaan-godaan yang menyerang saya, karena dulu saya juga ingin menjadi seorang CPNS. Nah, tapi kemudian saya merenung, apa yang menjadi tujuan saya masuk seminari begitu. Lalu saya mulai menemukan insight dari kata CPNS. Ya, calon projo nang Surabaya. Nah begitu. Ini CPNS yang lain, maka kemudian saya berusaha untuk mengingat-ingat. Jadi kalau mulai jenuh, mulai males, mulai bosen, saya mengingat-ingat tujuan saya, kenapa saya masuk seminari begitu. Karena kalau tidak ingat lagi tentang komitmen di awal, ya akan mudah melupakan hal-hal yang sebenarnya di seminari itu menarik sekali. Ya, menarik sekali. Dulu saya membayangkan kalau di seminari pasti banyak berdoa. Ternyata ya enggak, ada waktu untuk bermain. Ya ada waktunya berdoa suster, tapi kan ada waktu untuk bermain gitu. Waktu di sana mainnya ada main voli, ada Uno, ya ada apalagi main musik, ya jadi banyak hal yang sebenarnya seperti orang muda normal lainnya begitu. Ada banyak hal yang sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika mulai jenuh, mulai bosen, mulai males, ya harus berani membelokkan kepada hal-hal yang sudah tampak itu. Ya seringkali kan muncul bosen, males itu kan karena penat dengan tugas, penat dengan komunitas, ya. Tapi harus kreatif memang menjadi seorang frater yang nanti jalannya menjadi seorang imam itu harus kreatif begitu. Harus berusaha. Nakal, ya ada yang nakal. Nakal tuh sejauh yang harusnya tidur malah dolan itu ya ada para frater yang begitu. Mungkin 2 orang ini juga sama begitu. Tapi sebenarnya demi untuk mengusir bosan, tetapi sesuai ya ada batasannya ya, ada batasannya. Nakal tuh biasa, tapi kemudian nakal yang bertanggung jawab.
Demi untuk mengusir kebosanan, demi untuk mengusir kejenuhan. Ya, tapi bukan berarti nakalnya lalu melanggar moral, tidak. Tapi ya kadangkala hanya nakal-nakal itu bisa, misalnya contohnya ya, harus belajar harus mengetik tugas, tapi kadang aduh males. Nah, itu kadang nakal sedikit, pergi ke pastorannya Romo ngambil buah gitu. Nah, itu hanya kadang juga bertemu dengan teman-teman, kamu ngapain ngambil buah? Ya enggak apa-apa lah. Karena ini untuk mengusir kebosanan, kejenuhan begitu ya. Tapi tidak sering. Bahwa memang pertama diingat lagi komitmennya apa? Komitmen menjadi seorang frater harus tadi seperti frater Dimas kacamata kuda. Tapi yang namanya orang muda masih kadang tidak stabil, harus kreatif mencari hal-hal yang menyenangkan. Yang penting tidak merusak badan, tidak merugikan orang lain, tidak menghancurkan nama baik, hanya sebatas supaya tetap berjalan di jalurnya, ya gitu. Karena ya kamu bisa membayangkan sendiri, orang yang biasanya bebas di luar, lalu masuk seminari dan kemudian hidupnya sesuai dengan jadwal. Bangun pagi harus jam 5, begitu, karena 5:30 sudah ibadat, ya jam 6 harus misa. Ya kadang nakal, enggak ibadat langsung misa gitu. Ya, kadang langsung misa tapi enggak mandi, ya kadang bisa begitu ya toh. Ya karena apa ya, seringkali ada rasa malas, ada rasa jenuh, tapi bagaimana upayanya untuk tetap maju, berjuang, ya. Kalaupun dimarahi Romo, ya didengarkan, karena salah memang. Tapi bahwa hal-hal yang semacam itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk semakin mempersiapkan seorang frater ini siap menjadi seorang imam. Gitu. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan, guys. Kalau kalian ngerasa kurang menantang nakal di sekolah, bisa nakal di seminari dicoba, boleh itu. Oke, kalau tadi ya tentang kejenuhan dan lain sebagainya. Kalau frater apa nih hal-hal yang paling seru yang ada di seminari? Kalau misalnya di frater Yuti ada main volley atau ada yang lebih seru lagi di seminari gitu? Ya, kalau ditanya tentang keseruan banyak. Keseruannya adalah pertama-tama tentang bagaimana kita bisa bertemu dengan sesama frater. Khususnya kan di komunitas itu tidak megang HP. Tidak megang HP full. Ya megang HP itu hanya liburan ya pastoral Natal, Paskah, dan Juni, Juli. Selebihnya itu tidak megang HP. Tetapi dari situ saya menyadari bahwa ya kegembiraan, keseruan adalah berjumpa dengan teman-teman sesama frater itu yang menguatkan. Apalagi fase-fase di mana saya pribadi mengalami kekacauan, dalam arti kekacauan itu ya stres dengan tugas, ya. Ya apalagi kan ya belakangan ini juga saya mengalami ya bahasa Gen Z-nya itu burnout. Ya apa ya, bosan karena kan ini menjelang tugas akhir untuk penyelesaian tesis. Nah itu ya dalam waktu 2 minggu lagi harus dikumpulkan. Tapi juga belum, hampir selesai tapi belum selesai sepenuhnya. Belum lagi dengan tugas-tugas kuliah, terus ada UAS nanti. Tetapi yang menguatkan adalah ya berkumpul dengan sesama frater itu. Dan juga yang lebih menguatkan lagi itu kan kalau angkatan saya tingkat 6 ini adalah tingkat akhir. Bulan Juni besok adalah sudah menyelesaikan formatio di seminari 6 tahun. Dan ada program baru dari keuskupan tahun pastoral di bulan Juli. Ya ketika melihat proses dinamika selama ini tuh ya yang saya pikirkan, yang saya renungkan adalah tiket pastoral, tahun pastoral itu sudah ada, sudah di depan mata. Tapi untuk dapat menggapainya, untuk dapat
memilikinya itu harus menyelesaikan tesis, ujian-ujian lainnya, tugas-tugas lainnya. Jadi seperti yang tadi Romo Yudi katakan bahwa mengingat kembali tujuan awal aku jadi Romo itu apa. Itu yang akhirnya mengingatkan saya, oh ya di masa-masa kebosanan, di masa-masa pusing, stres, ya titik temunya adalah berjumpa dengan teman-teman sekalian itu yang menguatkan. Ya guyonan receh ala bapak-bapak yang dipaksakan. Terus terus juga ya masak bareng, maksudnya ketika ada teman yang misalnya setelah selesai pastoral dari paroki A, B itu kan kalau bahasa kami itu menyebutnya buah-buah pastoral. Sangu dari pastoran itu apa? Nah itu kan pasti tidak disimpan sendiri, dibagikan. Nah itu ambil makan dari situ, terus kumpul bersama, sharing bersama itu yang menguatkan. Khususnya saya ya di fase-fase akhir di pembinaan ini. Oke, baik, menarik ya teman-teman. Itu biasanya kalau kita sekarang nyebutnya healthy friendship gitu. Kok teman-teman bingung cari healthy friendship di mana, bisa ke seminari tinggi atau seminari gitu. Oke, nah tadi sudah selesai pertanyaan dari kami berdua. Yes, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, kita buka pertanyaan satu dulu ya karena waktu kita juga sudah mau habis ya, sangat singkat. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut bisa tanya secara personal dengan para narasumber di sini. Tapi hari ini kita buka satu pertanyaan dulu, nanti yang berani akan dapat hadiah pastinya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya atau sharing mungkin? Boleh guys, di-spill aja, ada Emma nih. Ayo cepet-cepetan. Siapa yang mau nih? Kita bakal tanya-tanya mungkin kebingungan kalian dan sebagainya. Boleh langsung angkat tangan. Oke, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Wulan dari lingkungan Yosef 4. Saya mau bertanya pada suster tuh, coba aku mau bertanya sama suster Sari nih. Kan kayak setauku tarekatnya suster tuh kayak paling beda. Kayak kenapa namanya itu PK, terus hubungan selama kayak tugas-tugas yang dijalanin suster PK itu apa aja. Jadi kayak dari namanya sama tugas yang dijalankan itu hubungannya apa aja ya suster. Karena saya baru ini kayak dengar, gak tahu sih ini saya yang baru dengar apa gimana gitu. Terima kasih. Silahkan Suster Sari menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Siapa tadi? Agnes? Wulan. Dari mana ya? Iya, terima kasih Wulan. Saya dulu juga waktu mau jadi suster juga bingung. Kok ada ya ternyata tarekat Putri Kasih. Ternyata Putri Kasih itu sebutan yang di Indonesia. Kami tarekat internasional, kami disebutnya DC, Daughter of Charity Santo Vincentius. Jadi kami didirikan oleh Santo Vincentius, ya, pendirinya Santo Vincentius sama Ibu Luisa, Santa Luisa. Jadi tarekat Putri Kasih adalah tarekat kerasulan. Jadi kami memang concernnya di pelayanan kepada orang miskin. Jadi kami berkaul, kaulnya tidak 3, ketaatan, kemurnian, sama kemiskinan, tetapi ada satu lagi yaitu pelayanan kepada orang miskin. Jadi tarekat kami pelayanannya itu kepada orang miskin gitu. Jadi seperti di Don Bosco, lalu kalau di Jakarta Utara kami pelayanan kepada warga lingkungan di Kampung Nelayan di sana. Jadi itu. Sudah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, Terima kasih Suster Sari. Oke, selanjutnya bagi teman-teman, kita buka satu pertanyaan lagi. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing mungkin teman-teman? Tadi udah cek, mungkin yang dari cowok-cowok ya. Ada yang mau sharing atau bertanya?
Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya A. Tes. Oke, saya mau mewakili dari teman-teman juga. Jadi nggak hanya dari kesusaran maupun jadi dua-duanya dari kesusaran sama yang nantinya akan jadi romo. Nah, saya kan pernah sempat dengar bahwa mungkin teman-teman bimbang gitu ya. Apakah jadi romo atau suster itu panggilannya itu maksudnya harus yang murni, kayak yang baik karena memang apa ya, kayak misal kayak oh aku pengen jadi romo dari kecil gitu. Tapi saya juga pernah dengar bahwa nantinya itu panggilan kan akan dimurnikan di dalam biara atau seminari itu. Nah jadi mungkin salah ataupun suster bisa menceritakan panggilan itu nggak harus selalu murni kan di dalam mindset teman-teman bahwa panggilan itu nggak harus yang murni dari awal gitu. Terima kasih. Oke, mungkin Aang ini sudah mulai terpanggil gitu. Jadi mungkin bertanya-tanya, kira-kira benar nggak ini panggilannya? Boleh suster atau romo? Suster atau romo silakan. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi seringkali yang dibingungkan itu karena panggilan itu harus murni. Orang sungguh-sungguh terpanggil lalu masuk. Itu ada, tapi jarang. Jarang sekali. Misalnya saya ini masuknya setelah jadi guru. Setelah jadi guru loh masuknya. Ya, saya enggak pernah punya cita-cita sejak awal jadi romo. Tapi memang dulu pernah masuk seminari Mertoyudan ikut tes. Karena ada romo paroki namanya Romo Dwi Harsanto PR Usman Agung Semarang. Itu mengajak saya karena saya aktif di Mesdinar. Nah, sampai jadi ketua Mesdinar. Ya. Lalu besok kamu jadi romo ya gitu. Ya, saya mau gitu. Tapi saya enggak ngerti romo itu apa. Lalu ketika saya ngomong sama ibu saya, aku besok mau jadi romo. Enggak percaya wong kamu itu mbok-mboken, enggak bisa nyuci baju, nangisan. Jadi saya tuh dulu gitu ya. Jadi malah buka aib ya. Terus nggak bisa nyuci sendiri, kamu nggak bisa nggak kerasan. Tapi tetap saya kemudian berangkat ke Mertoyudan, Magelang. Itu setara dengan seminari Garum begitu. Tapi saya tidak lolos. Ya, nilainya tuh A, B, C yang dipakai, nilai saya F. Wah bodoh banget toh, wah gitu. Terus berjalan waktu saya nggak jadi masuk seminari, saya SMA biasa. Ya dengan kenakalan SMA itulah. Terus lanjut sampai kuliah, saya pacaran. 10 kali saya pacaran. Enggak ya, pokoknya setiap semester ada pacar baru. Ya gitu ya, artinya ya seperti halnya mahasiswa-mahasiswi, saya ya ikut larut dalam dunia begitu. Pada umumnya begitu. Dan nggak kepikiran lagi yang namanya menjadi seorang romo. Tapi dalam perjalanan waktu itu sering ketemu suster karena di Usman Agung Semarang waktu itu sering ada kunjungan frater ke kampus, rekoleksi bersama frater suster. Ya, bahkan ada rekoleksi untuk cari anggota suster, saya ikut itu karena dari setasi tidak ada yang mewakili, saya disuruh ikut begitu. Sampai ditanya, kamu tuh kok ikut, kamu laki-laki mau jadi suster? Ya enggak apa-apa karena disuruh mewakili. Nanti toh kalau saya punya pacar, pacarnya tak masukin suster kan enggak apa-apa begitu. Itu sampai pada suatu saat skripsi saya ada panggilan ada ketemu dengan mengikuti misa perdana Romo Deni. Ya, disitulah kemudian dalam hati saya ada ya suara, kamu mau nggak jadi romo? Kapan Yud? Aku menunggumu, itu suara dalam hati ini loh. Tapi saya bilang, saya enggak mau Tuhan. Hari ini saya masih skripsi, ya proposalnya masih ditolak-tolak begitu, dan saya masih punya pacar.
eman-eman. Nah, begitu. Jadi jujur ya, eman-eman ya. Itu. Lalu selesailah saya skripsi, saya pergi ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini terus enggak jadi romo, tujuan saya ke Surabaya ini untuk mencari calon istri yang pandai bikin sambel dan pinter ngeroi, suster. Gitu. Karena saya sering sakit dan butuhnya obatnya tuh kerokan. Ternyata di sekolah itu ada aksi panggilan lagi. Aksi panggilan dari frater-frater Projo Malang kalau nggak salah itu. Dan wajahnya yang datang itu tua-tua. Karena dia juga mantan polisi, mantan tentara, mantan pengusaha. Pokoknya wajahnya tua-tua. Kemudian saya bertanya kepada para frater gitu. Kan itu sebenarnya kan aksi panggilannya untuk anak-anak toh. Itu untuk anak-anak aksi panggilannya itu. Tapi ternyata karena mereka sharing panggilan seperti ini, memori saya itu muncul lagi dan saya harus dan mendorong saya untuk menjawab. Nah, waktu itu yang menangkap panggilan saya adalah ibu kos. Nah, lalu saya tanya kepada ibu kos, karena ibu kos itu bertanya kepada saya, kenapa wajahmu sedih? Wong biasanya kamu tuh gembira, ngakak-ngakak pulang dari kerja. Saya bilang, ada aksi panggilan Oma dan saya gelisah. Kan harusnya yang gelisah anak-anaknya, bukan saya, begitu. Lalu itu kamu dipanggil. Wah, saya enggak cocok, wong saya itu juga enggak layak saya. Saya bukan orang yang bersih, saya orang berdosa, masih banyak salah. Lalu Oma ini memberi contoh. Contohnya sangat ekstrim. Contoh yang pertama adalah ada anak seorang kiai menjadi romo. Siapa? Romo Bowo. Yang sekarang kepala paroki Aloysius Gonzaga. Ada romo yang dulunya mantan penjara, tatoan, namanya Romo Ignatius Prasetyo Ambardi, romo rekan sekarang di Karangpilang. Jadi ketika saya masih di Karangpilang, saya dapat contoh itu, ya, dapat contoh itu. Setelah jadi romo yang pertama saya jumpai satu paroki adalah Romo Bowo, lalu diganti Romo Prasetyo Ambardi. Jadi contohnya visioner itu. Nah, terus memang kenapa kemudian Tuhan itu memanggil orang-orang yang unik-unik, aneh-aneh ini? Ya karena memang dunia kita itu penuh dengan orang yang bermacam-macam. Ada umatnya yang preman, ada umatnya yang seperti ini, seperti itu, maka juga dipanggillah orang-orang dari berbagai macam jenis. Ada yang farmasi, ya toh. Saya guru PPKN gitu, ya. Lalu kalau teman-teman lihat juga di sekitar kita berita-berita yang beredar, diplomat RI, ya. Jadi dokter itu ya, dokter masuk Jesuit, ya. Lalu ada pesepak bola Manchester United itu juga. Lalu banyak orang dari segala bidang itu dipanggil dan kemudian dimurnikan. Dimurnikan dalam arti apa? Di seminari itu digodok. Ya, terutama kalau seminari Providensia Dei ini, di seminari tahun orientasi rohani itu ada 4 tahap. Jadi ada 4 tahap. Tahap yang pertama namanya tahap konsolidasi. Bagaimana mengenal diri, mengenal situasi sekitar, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan tetangga-tetangga. Bahkan kalau di seminari tahun orientasi rohani itu kan di dalam rumah retret Jati Jejer itu, lalu hubungan dengan karyawan. Jadi sungguh mengenal diri kita bersama dengan sekitar. Lalu yang berikutnya ada tahap namanya discernment, pembedaan roh. Ya, namanya discernment, pembedaan roh.
ini yang sungguh-sungguh masuk dalam tahap pemurnian. Panggilanku itu berasal dari sungguh-sungguh aku datang atau sebenarnya dari luar, dari apakah panggilanku ini karena pelarian, karena diputus pacar misalnya, begitu, atau sebenarnya titipan orang tua, itu. Kadangkala ada para frater yang masuk seminari itu bukan dia yang dipanggil, tapi orang tuanya yang dipanggil. Nah, begitu. Atau memang sungguh dari dirinya pribadi karena melihat pengalaman. Seperti suster tadi pengalamannya karena disertasi misalnya jarang. Atau frater Dimas tadi, di sini juga kurang romo. Nah, itu discernment. Nah, diolah, dimurnikan. Jadi entah kita dulu alasannya masuk ke seminari itu karena mau minum anggur, mau pakai kasula, mau dolan-dolan, mau dapat gratisan, atau mau hal-hal yang kadang terlalu duniawi, enggak apa-apa, enggak masalah. Tetapi kita mau datang untuk menjawab panggilan Tuhan. Nah, itu kita dimurnikannya di situ, dilatih di situ. Sampai nanti ada tahap yang berikutnya adalah komitmen. Oh, ternyata betul ini panggilan saya. Oh, ternyata sungguh Tuhan menunjukkan banyak pengalaman ini, dan pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu itu ternyata sangat berguna. Misalnya begini, saya bertemu dengan Romo Ferdian, Romo Theo. Itu kan mereka dari seminari Garum dulu. Ketemu dengan saya di seminari tahun orientasi rohani. Saya tuh nggak punya angkatan, saya masuk angkatannya mereka. Jelas mereka lebih pandai berdoa. Saya nggak bisa ternyata. Lalu pilihan kata doanya aja keliru. Doa makan, Tuhan berkati semoga makanan ini lancar, gitu ya. Itu doa pertama yang saya ucapkan di seminari. Saya ngekek juga. Teman saya ngekek juga, teman saya bilang, kok kamu bisa bilang begitu? Ya mohon maaf, saya tidak terbiasa berdoa. Gitu. Ya. Coba teman-temanmu ini suruh mimpin doa, nanti kacau pasti. Begitu. Tidak apa-apa. Di sana dilatih, dimurnikan itu juga dilatih. Begitu. Jadi di seminari itu sungguh-sungguh diolah sedemikian rupa. Kalau di situ ada panggilan dewasa atau panggilan dari panggilan murni. Panggilan murni itu kadang pengertiannya dari seminari Garum, dari SMP, kemudian memutuskan masuk seminari, di SMA-nya di seminari, lalu lanjut tahun rohani. Bertemu dengan orang jenis saya ini, ya, dari luar penuh dengan dosa, masuk tahun rohani. Diolah bersama, saling melengkapi. Dan saya bersyukur dulu saya sudah aktif mesdinar. Menjadi ketua mesdinar dapat tugas untuk mimpin doa lingkungan, sak renungane. Jadi ketua mesdinar memimpin doa lingkungan sak renungane. Itu sudah dibiasakan sejak awal di stasi saya. Begitu, naik jadi ketua OMK, juga harus memimpin doa di lingkungan, mimpin ibadat kematian, mimpin ibadat pemberkatan. Terus juga ngajar sekolah minggu. Terus harus menemani anak-anak pergi acara misioner ke Muntilan. Jadi ternyata saya itu melewati gaya seminari tapi di luar. Nah, di dalam dimurnikan, direnungkan. Oh, ternyata Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak pengalaman. Jadi jangan pernah khawatir kalau teman-teman nanti masuk seminari, ya, entah dari SMA, entah dari kuliah, entah drop out, lalu masuk, entah bekerja, atau entah pernah melakukan kesalahan besar dan kemudian merenungkan dan masuk seminari, semuanya akan dilatih, dimurnikan. Oh ya sudah, memang perjalanan saya begitu, tapi Tuhan menerima saya untuk saya bertobat dan harapannya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan khawatir kalau kamu merasa tidak layak, kami semua ini merasa tidak layak,
Tetapi sungguh ketika kita mau menjawab panggilan itu, kita dilayakkan. Dan kita diajari alon-alon sampai kita siap. Seperti ngomong begini, wah dulu kalau ngomong begini keringetnya sak jagung-jagung ya. Tapi kemudian karena dibiasakan, ya semuanya menjadi oke. Oke, terima kasih Romo Yudi atas jawabannya. Oke teman-teman, karena waktu kita juga sudah habis, mungkin sebagai penutup ya untuk pembicaraan dan diskusi kita hari ini, sharing kita hari ini, masing-masing dari Romo, Suster, dan Frater mungkin bisa kasih satu kata yang mendeskripsikan kehidupan membiara itu seperti apa sih? Mungkin satu kata aja, tidak usah panjang-panjang, satu kata. Karena kalau terlalu panjang waktu kita nanti nambah lagi ya. Gitu. Jadi satu kata aja yang mendeskripsikan kehidupan membiara itu seperti apa sih? Silakan dari. Hanya satu kata, setia. Bahagia, Gembira, Seru. Pemurnian. Jalani. Wah, kita beri tepuk tangan semuanya. Ternyata juga jago ya bikin kata-kata hari ini, suster-susteran Romo Frater ini. Oke. Mungkin tadi teman-teman sudah mulai mendengar bagaimana cerita Suster Romo Frater tentang menjawab panggilan mereka. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang terpanggil tapi masih di decline terus. Boleh dicoba masuk ke seminari, siapa tahu dimurnikan gitu. Mungkin juga cewek-cewek di sini juga kepo nih tarekat-tarekat suster. Boleh langsung nanti pas makan sambil tanya-tanya gitu. Oke. Karena kita juga sudah sampai di penghujung acara hari ini. Udah juga satu kata tadi kita akhiri Sarasehana hari ini. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk semuanya. Oke, kita kembalikan ke Mbak Tia lagi. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat ke-6 narasumber kita. Oke, udah lapar? Udah lapar? Udah. Oke, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih ke Romo, Suster, Frater yang sudah bersedia untuk sharing pengalamannya kepada teman-teman semuanya. Semoga semakin meneguhkan pelayanan mereka dan semoga ada yang terpanggil dari Paroki Sakramen Mangkudus. Amin. Amin. Oke, kita akan tutup. Sebelum kita tutup, kita akan doa makan dan doa penutup. Nanti mohon berkat dari Romo Yudi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, puji dan syukur atas penyertaan, atas berkat yang boleh kami terima hingga kami boleh berkumpul dalam acara Sarasehan Panggilan pada sore hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menyantap makanan yang sudah disediakan, kiranya Kau berkati makanan yang kami santap sehingga kami menjadi kekuatan baru untuk kami dan berkatilah juga orang-orang yang sudah menyiapkan agar senantiasa Kau berikan sukacita dan berkat. Bapa, kami juga mohon semoga melalui acara Sarasehan Panggilan ini kami semua bisa semakin yakin, semakin termotivasi untuk menjalani panggilan kami dalam pelayanan baik di gereja, lingkungan, dan masyarakat, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk diri kami dan untuk sesama. Kiranya melalui acara Sarasehan Panggilan pada sore hari ini, kami semua bisa ada yang terpanggil dari Paroki Sakramen Mangkudus untuk menjadi suster atau frater atau romo yang kiranya bisa menjadi berkat untuk diri kami. Bapa, kami serahkan segala usaha, niat baik, doa dan harapan kami kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Mohon berkat dari Romo. Oke, sebelum kita makan kita foto bersama dulu ya. Kapan lagi foto sama orang-orang hebat di depan ini? Maka
Aku undang untuk teman-teman bangkit berdiri, kita foto bersama para Romo, Frater, dan Suster. Ada yang di atas panggung, ada yang di bawah. Ayo teman-teman boleh segera menuju ke panggung. Oke, maju ke depan untuk persiapan. Oke teman-teman silakan merapat ke tengah, kita foto bersama dulu. Boleh yang belakang segera cari posisi biar kelihatan semuanya. Teman-teman bisa lebih merapat lagi. Yang sebelah sini mungkin bisa lebih merapat lagi atau mungkin mau naik ke atas boleh. Nah, sebelah sana masih kosong. Oke, saya hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Yang tiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bikin video bersama tapi ada kata-katanya guys. Jadi nanti gue bilang 1, 2, 3, kita bilang terima kasih Romo, Suster, Frater, semangat dalam panggilannya, oke? Bisa Gen Z, bisa semuanya, oke? Ulang ya, terima kasih Romo, Suster, Frater, semangat dalam panggilannya. Nah kita beri tepuk tangan, ada Romo Hardi juga di sini ya datang. Romo Hardi silakan bergabung Romo, kita foto bersama. Silakan bergabung Romo. Oke, kita foto dulu lagi ya guys. Foto lagi. Oke teman-teman, karena sekarang ada Romo Hardi, jadi kita foto lagi. Saya bantu hitung lagi ya. 1, 2, 3. Yang tiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang videonya guys. Yang panjang ini tapi Gen Z bisa semuanya. Oke. Kita pakai jargon dulu. Nanti jadi aku bilang sarasian panggilan, kita jawab One in Christ, United in Mission. Terus langsung terima kasih Romo, Suster, Frater, semangat dalam panggilannya gitu ya. Oke, kita coba yang pertama coba dulu ini. Mungkin ya. Ya, coba dulu. Oke, siap semuanya? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Sarasian panggilan. One in Christ, United in Mission. Terima kasih Romo, Suster, Frater. Semangat dalam panggilannya. Oke. Aman atau sudah aman atau sekali lagi? Oh langsung, oke. Langsung direkam ya guys. Oke. Tadi masih latihan ya teman-teman, jadi yang ini yang beneran.
Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sarasehan panggilan. One in Christ, United in Mission. Terima kasih Romo, Suster, Frater. Semangat dalam panggilan. Oke. Sudah guys, TikTok, video TikTok. Sudah enggak makan dulu, kalau nanti TikTok kan boleh ajar sama Kicau Mania. Oke, Kicau Mania. Kicau Mania kasih. Kicau Mania, Kicau Mania. Gini Romo Suster gerakannya. Kicau Mania gitu.